Lin Xiao, Tuan dari pemimpin sekte sebelumnya. sudah waktunya bagimu untuk turun gunung. Turun gunung. Tapi Tuan, Tapi apa? Ini adalah titah Raja Naga. Mulai sekarang kau adalah Raja Naga baru dari ular Raja Naga. Lin Xiao, Aula Giok Naga adalah kekuatan paling kuat di dunia. Kita memandang rendah semua titik koma kita yang tertinggi. Grandmaster pendiri grup Tianxia. Dengan titah Raja Naga ini, turun gunung dan cari grup dunia. Ini adalah kekayaan tertinggi yang guru besarmu telah tinggalkan untukmu. Memang, Tuan kedua Akademi Hidup dan Mati. dengan titah Raja Naga, kau boleh pergi ke aula keselamatan. Semua pil keabadian di dunia akan menjadi milikmu. Raja Naga memimpin puluhan ribu pasukan elit. Tuan ketiga jenderal tertinggi Dewa Perang. Kau memegang kuasa hidup dan mati mulai hari ini. Mereka hanya akan patuh padamu. Memang, kali ini saat turun gunung, satu-satunya misimu adalah memilih istri takdirmu. Ingat, ketika titah Raja Naga bergerak, naga tersembunyi bertemu dengan Funif. Titah Raja Naga ini akan memilih istri takdirmu untukmu. Silakan. Hahaha. Hei. Dua wanita cantik. Wajah baru. Siapa kau? Apa hakmu untuk menagih biaya pengelolaan di sini? Siapa? Kami dari geng Macan Ganas. Jika kalian berdua tidur denganku, maka kalian tidak perlu membayar. Istriku Nonaji. Biar aku yang urus dia. Basmi mereka. Kau dengan siapa? Kami dari geng Macan Ganas, anak buah saudara Shan. Apa saudara Shan tahu soal ini? Apa? Kau masih mengenalinya? Jangan sebut-sebut saudara Shan. Bahkan jika Kaisar Langit sendiri datang, itu tidak masalah. Musnahkan dia untukku. Sekarang giliranmu. Aku wakil komandan geng Macan Ganas. Kau tahu apa artinya wakil komandan? Berani kau sentuh aku? Itu sama saja cari gara-gara sama geng Macan Galak gue. Panggil bosmu ke sini. Lepaskan dia. Siapa kau? Siapa aku? Kau pukul anak buahku, dan masih belum tahu siapa aku. Tetua kedua, apa kau tidak memberitahunya? Kau anak buah siapa? Bos aku sudah bilang. Saya anak buahmu. Dia bahkan tidak mengenalimu sekarang. Dia menampar mukamu. Kau memprovokasi aku. Benar. Aku memang memprovokasimu. Uang perlindungan yang kau kumpulkan, serahkan. Maka aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kau berkhianat pada kita. Bagus sekali. Sayang sekali. Kau tidak punya nyali untuk itu. Di seluruh Tianchen, tak ada yang lebih liar dariku. Shan Tianwu. Kau tahu siapa aku? Tidak. Bocah di belakang bosku, ada Tuan Chu dari keluarga Chu Kota Langit. Tuan Chu adalah ipar dari penguasa Olah Raja Naga. Takut sekarang? Oh, aku sangat takut. Chu Sifeng itu tidak lebih dari kentut. Berani kau menyinggung Tuan Chu? Tangkap dia. Sekarang, bawa Chu Sifeng kepadaku. Nak, biar ku bilang. Kau tamak. The film was translated and narrated by Tuan Chu ada anak di sini yang ingin bertemu denganmu. Dia sangat arogan, mengancam akan menghabisi geng macan hitamku. Kau harus balas dendam untukku. Siapa dia? Lin Xiao? Tuan Chu namanya Lin Xiao. Beraninya kau memprovokasi dewa pembunuh ini. Aku tidak bisa membantumu. Kau urus sendiri. Tuan Chu. Sebenarnya apa identitas Anda? Siapa aku tidak penting. Kau hanya perlu tahu bahwa pelindungmu, Chu Sifeng, tidak lebih dari seseorang yang sudah kukalahkan. Dan untuk memusnahkan geng macan hitammu, itu hanya butuh sekejap mata bagiku. Apa yang harus kulakukan untuk membuat Anda mengampuni geng macan hitamku? Apa kau tidak mengerti? Selama kau berjanji untuk tidak pernah menindas siapapun lagi.
Kami akan melepaskanmu. Apa ini benar? Kau benar-benar mau melepaskanku, mengampuni geng macan hitam. Tentu saja, kalau tidak geng macan hitammu sudah lenyap, untuk apa aku membuang-buang waktuku denganmu? Namun, jika kau terus mengulur waktu, aku mungkin akan berubah pikiran. Terima kasih Tuan Lin. Aku berjanji mulai sekarang geng macan hitam pasti akan mengikutimu. Tidak akan pernah lagi aku berbuat jahat. Ah benar, ini uang perlindungan yang kukumpulkan. Bawa ke sini, bawa ke sini. Cepat berikan. Kirim ke Tuan Lin. Bawa uangnya ke sini. Enyahlah. Ya pergi. Terima kasih anak muda. Geng macan hitam adalah penguasa jalan ini. Hanya sekali ini. Mulai sekarang. Jangan khawatir Pak Tua, aku paham prinsip menolong orang sampai tuntas. Aku masih paham, geng macan hitam tidak akan datang lagi. Jika mereka datang lagi, carilah Dewa Perang Jiang Yu, beritahu dia namaku. Dia akan menegakkan keadilan untukmu. Terima kasih ahli kecil. Sama-sama, itu hanya hal kecil. Kalau tidak ada lagi, kami permisi dulu. Baiklah, hati-hati. Ayo pergi. Chu Yunyan, berani kau kembali? Hah, grup Chu adalah hasil kerja keras kakek seumur hidupnya. Sekarang akan hancur di tanganmu. Apa kau mau? Nenekmu di usianya. Kelaparan bersamamu. Union. Mohon saja pada Tuan Muda Li, jaga dia baik-baik. Itu juga akan memenuhi harapan kakekku padamu. Benar. Nenek, kau tahu, Tuan Muda Li merusak reputasiku. Dia binatang. Diam. Tuan Muda Li menyukaimu. Adalah keberuntunganmu. Kau akan menikah dengannya mau atau tidak. Ikat nona muda itu. Dan kirim dia ke keluarga Li. Coba saja kalau berani. Kalian semua tak berguna. Memberikan semua tekanan pada seorang wanita. Manis sekali sebaiknya. Tak berguna. Kau tidak punya hak bicara di sini. Aku yang akan mengurus masalah keluarga Chu. Kau berani bilang aku tak memenuhi syarat? Lagi pula, Chu Yunyan adalah istriku. Bagus. Hanya ingin tahu berapa lama orang tak berguna ini bisa mempertahankan omong kosongnya. 5 juta? 5 miliar? Di mana orang-orang dari grup Tiangxian? Dalam 10 menit, grup dunia akan secara pribadi mengirimkan pesanan 5 miliar ke keluarga Chu. Hahau, tak berguna. Berhenti menyombongkan diri. Ayo, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Li. Mungkin kau bisa. Tetap hidup. Cepat pergi. Aku pergi. Cepatlah pergi. Pergi. Istriku, percayalah padaku, kau tak perlu memohon pada siapapun. Di sini, kau bukan siapa-siapa. Ku bilang padamu, Nek. Dalam 3 menit, grup Tiangxia akan secara pribadi mengirimkan kontrak 500 juta. Dasar sampah. Apa kau tahu siapa grup Tiangxia? CEO-nya. Kau pikir dia akan datang hanya karena kau mengatakannya? Apa yang kau? Chu Yunyan, aku akan menghitung sampai 3. Kemarilah. Kalau tidak. 1 2 Chu Yunyan. 3. Baiklah, aku pergi. Tuan Muda Li. Kumohon. Yunyan, biarkan dia pergi, aku di sini. CEO grup Tiangxia akan tiba dalam 3 menit. Dan secara pribadi mengirimkan kontraknya. Dan untuknya Li Ximing, jika dia berani memaksamu lagi, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Dan mengikuti jejak keluarga Bucu. Oke, menarik sekali. Kalau begitu Tuan Muda ini tidak akan pergi. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua, aku adalah Langit Tianchen. Siapa yang berani menyentuhku? Siapa yang berani menyentuh keluarga Li? Aku akan mengambil apa yang kuinginkan dengan paksa. Karena aku punya lebih banyak kekuasaan dan pengaruh daripada kalian. Dan kau hanya bisa menangis berlutut dan memohon. Sedangkan kau hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa memasuki grup Tiangxia. Pintunya. Siapa bilang Tuan Lin itu sampah? CEO Yi dari grup Tiangxia. Hahau. CEO Yi, kenapa kau di sini? Nona Chu, ini pesanan 500 juta yang ditandatangani dengan Anda oleh grup Tiangxia. Jitian ibu kota grup Tiangxia. Terimalah. Apa? Ciao Ye? Apa kau salah? Benar.
Tuan Lin pernah menyelamatkan hidupku. Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Lin Xiao, The film was kenapa kau tidak bilang dari translated tadi? and Sekarang kau narrated by percaya N suami Media. tidak membohongimu kan? Pesanan ini sekarang milikmu. Lin Xiao, terima kasih. Tunggu sampai kita sendirian untuk berterima kasih padaku dengan benar. Li Ximing, sudah waktunya kau menepati taruhan kita. Berlututlah. Mustahil. Kau hanyalah seorang pekerja migran. Bagaimana mungkin kau memiliki kesempatan ini? Selamatkan Ceoyi. Pasti ada kesalahpahaman. Ceoyi, kau tidak mungkin telah dibodohi olehnya kan? Benar. Ceoyi. Kukatakan dengan jelas hari ini. Mulai sekarang, siapapun yang tidak menghormati Tuan Lin, berarti tidak menghormati Ku Yetian. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Lin. Kalau tidak, keluarga Li akan lenyap dari Tianchen. Mustahil. Dia hanya orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia telah menyelamatkanmu? Pasti ada kesalahpahaman. Cewe, kau telah ditipu olehnya. Kau pasti telah ditipu olehnya. Kau telah dibodohi olehnya. Sepertinya kau sudah membuat pilihan. Beritahu Tianchen bahwa mulai sekarang juga, keluarga Li dikeluarkan dari grup Yanxiaku. Siapapun yang berani membantu keluarga Li akan dihancurkan bersama mereka. Cewe, aku salah. Tolong ampuni aku. Ampuni keluarga Li kami. Kau seharusnya tidak memohon padaku. Tuan Lin, tolong ampuni aku. Aku seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaanku. Aku seharusnya tidak menekan keluarga Chu. Aku seharusnya tidak memaksa Chu Yunyun. Aku sampah. Aku pantas mati. Ampuni keluarga Li. Pergi. Terima kasih Tuan Lin telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Ceoye. Lin Xiao, ingat ini. Aku akan membalas penghinaan ini 1000 kali lipat. Tunggu. Tuan Lin menyuruhmu pergi. Seseorang, bantu Tuan Li keluar dari rumah keluarga Chu. Tak perlu repot-repot. Aku akan berguling sendiri. Aku akan berguling sendiri. Tuan Lin, pesanan telah diantar. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ayo pergi. Sayang, sekarang kita sudah dapat pesanannya. Kita tak perlu lagi meladeni. Kita tak perlu lagi meladeni wajah-wajah keluarga Chu. Ayo pulang dan bikin bayi. Diam. Nek, kalau tidak ada lagi. Kami permisi dulu. Tunggu. Meskipun kamu menamankan pesanan 500 juta grup Tianxia hari ini, dengan kemampuanmu, kau tak mampu menanganinya. Chu Zifeng akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Nek, kontrak ini hanya berlaku dengan istriku. Kalau tidak batal, Dasar kau tak berguna. Kau tak punya hak bicara di keluarga Chu kami. Keluar kau. Lin Xiao adalah suamiku. Dia dermawan besar keluarga Chu kami. Cukup. Jika kau masih menganggapku nenekmu, biarkan Tuan Lin pergi. Baiklah, Nek. Lin Xiao, tunggu aku di luar. sayang, mereka hanya memanfaatkan kita. Aku tidak akan pergi. Aku tak akan membiarkan mereka memaksamu menyerahkan pesanan. Tak seorang pun akan menggertakmu. Baiklah, cepat pergi dari sini. Sesuai perintahmu, istriku tersayang. Nenek, apa kau mau aku menyerahkan pesanan 500 juta itu? Baik. Dengan kemampuanmu, kau tidak cukup cakap untuk mengambil alih. Biarkan si Feng yang bertanggung jawab. Apa kau dengar aku? Cepat serahkan pesanan itu padaku. Kau, sungguh tak becus menangani pesanan The film sebesar was ini. translated and Si narrated Ai by dari N grup Media. Tianxia hanya bekerja sama denganku. Jika aku menyerahkan pesanannya, kontraknya pasti akan dibatalkan. Menjijikan. Apa kau mengancamku? Aku hanya menyatakan fakta. Chu Yunyon. Nenek menyuruhmu untuk menyerahkan pesanan itu padaku. Kau tak sopan pada orang tua. Nenek. Dia mempertanyakan kewenanganmu. Cukup. Kau boleh ambil pesanan itu. Tapi, kau harus putus dengan Lin Xiao. Menantu keluarga Chu. Tak mungkin seorang pekerja konstruksi. Aku tidak akan putus dengannya. Aku mencintainya. Maka hancurkan cinta itu.
Kenapa aku harus mengorbankan diriku untuk membuka jalan bagi keluarga Chu? Nenek, aku juga manusia. Karena keluarga Chu membesarkanmu. Kau harus patuh padaku. Tepat. Kalau tidak, kau mengkhianati kebaikan keluarga Chu yang telah membesarkanmu. Sekarang, si Awaya tepat di depanmu. Kau harus raih kesempatan ini. Selama kau menikahi Chi Aoye, kau akan hidup sejahtera selamanya. Menikahi Lin Xiao berarti hidup miskin. Kami tak ingin kau menderita. Yin, antara kekayaan dan kemiskinan, kau harus tahu cara memilih. Cukup. 3 bulan. Beri aku waktu 3 bulan. Gue bakal bikin keluarga Chow jadi keluarga paling top. Anggap aja ini balas budi atas kebaikan keluarga Chow. Mulai sekarang, gue putus hubungan sama keluarga Chow. Baiklah. Ku berimu waktu 3 bulan. Tapi mulai hari ini, kau akan mengundurkan diri sebagai CEO dan bekerja dengan si Feng sebagai manajer di departemen penjualan. Bukankah Yitian ini bilang dia punya sesuatu untuk kukatakan? Di mana dia? Beraninya dia menipuku. Jiang Yu Dewa Perang. Dewa Perang Jiang Yu, Yetian dari grup Tiangxia. Salam Tuan. Bawahan paman ketigaku. Istana Raja Naga ini sungguh. Ada apa? Lapor kepada Anda Tuan, saya Dewa Perang Jiang Yu. Sekarang akan mengikuti perintah Anda. Juga, Ketua Aula Yisong dari Aula Keselamatan akan segera tiba di Tianchen. Dia akan mengadakan jamuan penyambutan untuk Anda Tuan, untuk secara resmi mengambil alih. Batalkan pesta Windward. Jangan beritahu siapapun. Sebarkan informasiku. Kalian semua bangun. Ya. Tuanku, panggilan sang guru. The film was translated and 3 bulan narrated dari by sekarang, M Media. aku secara pribadi akan memimpin pesta penyambutanmu. Secara resmi mengambil alih penaruh luas Istana Raja Nagaku. Paman Guru Agung, aku sebagai Istana Raja Naga, Tuan perintahkan kalian untuk tidak datang. Batalkan pesta penyambutan. Kalian boleh pergi. Ya. Kamu nggak bisa senaknya nyerahin kekacauan ini ke aku. Lin Xiao. Siapa mereka? Mereka hanya bertanya arah. Ada apa istriku? Gak ada apa-apa. Ayo pulang. Istriku, apa kau begitu ingin berdua saja denganku? Aku juga. Ayo pergi. Tunggu, ada yang tidak beres. Istriku, kenapa matamu merah? Apa keluarga Chu mengganggumu? Katakan pada suamimu, aku akan membantumu membalas dendam. Istriku, jangan menangis. Istriku, jangan menangis. Gue gak nyangka, keluarga yang gue tinggalin bareng tiap hari, kalah penting dari suami gue yang baru beberapa hari. Istriku, suamimu akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Hanya dengan sepatah kata darimu, aku bisa melenyapkan keluarga Chu. Kita lihat siapa yang berani membuatmu sedih lagi. Istriku, jangan menangis. Itu membuat hatiku sakit. Hati lo buat siapa sih? Aku ingin Lin Xiao mati. Dan Chu Yunyun. Tangkap dia untukku. Aku ingin memperkosanya, lalu membunuhnya. Apa kau mengerti? The film was Ya, translated aku and mengerti. narrated by M Media. Punya suami begini. Masih kurang apa lagi? Istriku, sup ayam hitam ini bagus untuk memulihkan darah dan ki. Kau berdarah tadi malam. Aku harus merawatmu dengan baik. Buka mulutmu, biar aku menyuapimu. Ngomong apa sih lo? Gue lagi dapat semalam. Tentu saja aku tahu kau baru saja mulai menstruasi. Istriku, apa yang kau pikirkan? Alo,
Apa? Buang barang-barang gue. Ya, sekelompok orang tiba-tiba menerobos masuk dan mulai membuang barang-barangmu. Oke, gue ngerti. Gue apa sekarang? Lin Xiao, ada keadaan darurat di perusahaan. Tunggu gue di rumah. Or, Siapa? Halo? berpikir untuk mencariku sekarang. Terlambat. Ju Yunyun, dengarkan aku. Kau hanyalah mainananku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Dasar sampah, kau datang di waktu yang tepat. Di sini, Bahkan jika kau seorang petarung yang hebat, apa yang bisa kau lakukan? Sekarang kau hanya bisa berlutut di tanah untukku dan memohon padaku dengan menyedihkan. tak seorang pun bisa mengancamku. Lin Xiao, Union. Aku tak akan pernah membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk menyakitimu. Lin Xiao kabur. Keluarga Li gak bakal biarin Elo lolos. Union. Union. Aku ingin Tian Chen terbebas dari keluarga Li selamanya. Siapa yang membunuh putraku? Li Guqiang orang terkaya di Tian Chen. Siapa? Tuan, kami menemukannya. Tuan muda dibunuh oleh simpanan Chu Yunyun. Kirim seseorang untuk mengundang The Raja film Dunia was Bawah. translated Lian and Yisan, narrated tawarkan by padanya M 300 Media. juta. Biarkan mereka berdua dikubur bersama anakku. Usir keluarga Chu dari kota langit. Ya, Anakku. Angin jahat. Hindarilah saat waktunya tiba, tenang dan kosong. Energi sejati mengikuti. Roh penjaga di dalam. Dari mana datangnya penyakit? Yunin, kamu baik-baik saja sekarang? Gue baik-baik aja. Lin Xiao, makasih udah nyelamatin gue lagi. Budi penyelamat hidup harus dibayar dengan diri sendiri. Sekarang kau istriku. Tidak seharusnya kau memberiku ciuman untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Serius dong. Ah, Elo bunuh Li Ximing. Li Guoqiang pasti gak bakal ngelepasin Elo. Kabur. biarkan dia datang. Aku akan melenyapkan seluruh keluarganya. Tak seorang pun bisa mengancamku. Lin Xiao, lo pergi dari kota langit dulu. Tunggu sampai gue naikin derajat keluarga Chou. Jadi keluarga kelas 1. Gue bakal nyari elo. Bisa dibilang sebagai balas budi ke keluarga Chou. Karena udah ngerawat gue. Union, kau akui kau istriku sekarang? Bukankah itu hanya keluarga kelas atas? Gampang, aku akan memberimu grup universal. Jadi kau tak perlu menderita karena wanita tua itu lagi. Tapi pergi. Sama sekali tidak mungkin. Jangan ngomong sembarangan. Bapaknya Tuan Muda Li kenal sama Raja Dunia Liang Yishan. Liang Yishan, kalau elo gak pergi sekarang, bakal telat. Sudah terlambat. Kau hanya bisa mati. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Satu, mati sendiri. Dua, aku akan membantumu mati. Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau jangan membuatku melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengancamku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan Ainmu. Liang Yishan, Li Guoqiang bayar elo berapa? Gue kasih 2 kali lipat. Tolong biarin kita pergi. Hahaha. Nona Chu. 3 miliar. Kurasa kau bahkan tak bisa mendapatkannya dengan menjual dirimu. Lagi pula kau tahu aturanku. Satu palu menentukan hidup atau mati. Apa? Hidupku. Sebegitu tidak berharganya? Liang Yishan, aturan dibuat untuk dilanggar. Orang hidup. Apa yang harus gue lakuin biar lo lepasin Lin Xiao? Dia hanya bisa mati. Aku mengambil uang orang dan melenyapkan bencana untuk mereka. Itu sudah semestinya. Apa yang benar dan pantas? Lo jelas-jelas bantuin kejahatan. Gue kira bawahan Dewa Perang semuanya setia. Gue pikir lo beda dari penguasa biasa. Ternyata kalian semua sama aja. Aku benci. Jangan samakan mereka denganku. Aku berasal dari garis keturunan Raja Perang, dan mereka hanyalah sekelompok preman. Bagaimana Jiang Yu bisa membawa keluar sampah sepertimu? Bocah, kau berani menyebut nama Dewa Perang. Kau cari mati. Hanya karena kau. Bukan berarti kau berhak. Bahkan Jiang Yu berlutut di hadapanku. Beraninya kau tidak menghormati Dewa Perang. Mati. Bunuh dia. Semua berhenti. Bawahan ini datang terlambat.
Mohon ampun Tuan. Dewa Perang Jiang sudah lama. Liang Yishan. Sudah lama sekali. Bahkan sampai merampok dan melakukan The film was kekerasan. translated Bagaimana kau bisa and menghadapi narrated saudara-saudara by yang gugur Media. di medan perang bersamamu? Tugas seorang prajurit adalah membela negaranya. Dewa perang aku. Aku dipaksa melakukan ini. Tuan Lin, bagaimana Anda ingin berurusan dengannya? Bawa dia pergi dan disiplin dia dengan benar. Biarkan dia menyaksikan semangat sejati tentara Asia Agung kita. Ya, bawa dia pergi. Tuan Lin, mulai sekarang, Liang Yishan, aku akan mengikutimu. Kuharap Tuan Lin akan mengampuni hidupku. Baiklah. Aku akan membiarkanmu hidup anjing. Tapi suasana hatiku sedang buruk sekarang. Aku ingin kau memanggil orang yang memerintahkan pembunuhan terhadapku. Aku ingin mengobrol sedikit dengannya secara pribadi. Bagaimana mungkin aku hanya bernilai 3 miliar di matanya? Ya. Li Guoqiang. Aku sudah membunuh Lin Xiao. Datang dan identifikasi mayatnya untuk Tuan Lin. Li Guoqiang bilang dia akan berada di sini dalam 15 menit. Lin Xiao, siapa lo sebenarnya? Kok dewa perang aja, nurut sama lo? Istri. Kau akan tahu pada saat yang tepat. Aku sangat mencintaimu. Liang Yishan. Di mana mayat Lin Xiao? Temukan aku. Kau belum mati. Apa yang akan kau lakukan? Menghadapi seseorang yang ingin aku mati. Apa menurutmu yang akan kulakukan? Lin Xiao beraninya kau membunuhku. Aku akan membunuh seluruh keluarga. Sebaiknya, kau pikirkan baik-baik. Aku salah. Lin Xiao, aku salah. Katakan padaku, mengapa hidupku hanya bernilai 3 miliar? Lin Xiao, di mata Li Guoqiang, elo cuma orang udik yang jago berantem, dia nawarin elo 300 juta, udah cukup murah hati. Istri. Aku ingin mendengarnya mengatakannya sendiri. Tuan Lin, hidupmu tak bernilai harganya. Benar. Hidup tak bernilai harganya. Tolong ampuni hidupku. Aku berjanji untuk bertobat. Baiklah, mengingat putramu telah menerima pembalasannya, dan kau telah menunjukkan penyesalan. Kita impas. Kau boleh pergi, namun, jika kau berani berbohong padaku, kau tak akan sanggup menanggung akibatnya. Terima kasih Tuan Li, telah mengampuni hidupku. Tunggu. Kepala keluarga Li sangat menyayangi putranya. Itu sudah diketahui semua orang. Tuan Lin, melepaskannya begitu saja, sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Hanya karena dia. Pergi ke neraka. Awas. Union. Sayang. Kayaknya gue jatuh cinta sama lo. Li Guoqiang. The film was Keluargamu ini translated berani and narrated memprovokasi by aku berulang kali. Media. Pemusnahan. Kau tak bisa menyentuhku. Aku dari keluarga terkaya di Jiangcheng. Siapa yang membunuh putra? Kau membuat musuh dari keluarga Li. Urus saja. Aku tidak becus. Mohon hukum aku, Guru. Keluar. Saya permisi dulu. Yunin, aku takkan membiarkanmu mati. Bangun. Union. Bagaimana perasaanmu? Gue baik-baik aja, dan gue ngerasa penuh energi. Suamiku hebat kan? Ada apa ini? Itu bersinar. Lin Xiao kenapa? Lupakan saja istriku, lebih penting. Aku sedang berpikir, kapan kau akan tidur denganku? Kau sudah mengaku menyukaiku. Aku mendengarnya dengan jelas. Kau tak bisa mundur kali ini. Gue agak lapar. Beliin gue bacang anggur beras di depan. Oke. Harus memberi makan istriku. Istri suapi aku lagi. Pergi sana. Istri tunggu aku. Kenapa bersinar lagi? Apakah perintah Raja Naga rusak? Tolong aku. Di siang bolong.
Beraninya kau menculik seorang wanita, berhenti di situ. Ini keluarga Sun, keluarga terkaya di Jiangcheng. Pengemis urusanmu sendiri. Aku sangat takut. Aku tak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Pengemis bau. Sun Tianwan, putra gubernur Jiangtian. Aku tak akan mengganggumu hari ini. Ambil uangnya dan pergi. Ini $1 untukmu. Akan kukatakan sekali lagi. Lepaskan dia. Pengemis bau. Kusarankan kau jangan ikut campur. Wanita ini menjual dirinya. Kau mengganggu bisnis kami. Aku hanya melihat nona muda ini, tidak mau. Kecuali kau membiarkannya memberitahuku sendiri. Aku tidak akan pergi. Tampan. Saya wanita Ji Zhao Zhao. Tolong bantu aku. Mereka menipuku. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Itu artinya kau bodoh. Kau ingin bertemu direktur panti asuhan Tianming. Kau ingin membalaskan dendam saudaramu. Baiklah. Selama kau menyenangkan aku, semuanya bisa dinegosiasikan. Lepaskan dia, atau kau akan menyesal. Baiklah. The film was translated Aku akan melakukannya and tepat di depanmu. narrated by Bermain M dengan Media. wanitamu. Lihat saja, bagaimana kau bisa bersikap kasar padaku. Berani kau saat nona ini kembali. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Wanita yang bersemangat. Kalau kau tidak diam, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Baiklah, kalau begitu akan kulihat seberapa hebat kau. Pukul dia. Berhenti. Sayang. Kamu baik-baik aja. Ada apa ini? Aku bertemu bajingan. Aku baru saja memberinya pelajaran. Agar dia tidak keluar dan mempermalukan bangsa besar kita. Kau cari mati. Tuan Muda Sun. Masalah ini, demi gue. Lupain aja. Asal lo lepasin cewek ini. Kita anggap masalah ini selesai. Kau pikir kau siapa? Kau ingin keluargaku memberimu muka. Cuma gara-gara grup dunia. Langsung ngasih gue order 500 juta. Lo pikir itu cukup? Ku dengar grup Tiangxian menandatangani kontrak kecil denganmu, tapi keluargaku adalah klien utama grup dunia. Hanya satu kata dariku. Dan pesanan ini akan lenyap dalam sekejap. Hahaha. Kau hanya rekan kecil. Berani bicara omong kosong seperti itu di depanku. Jetian, dalam 3 menit. Datang ke sini. Dasar sampah, sampang. Berani sekali kau memanggil CEO dengan namanya. Kau sungguh belum merasakan kerasnya realita masyarakat. Bagus. Tuan muda ini akan memberimu pelajaran hari ini. Patahkan kakinya. Siapa yang berani mematahkan kaki Tuan Lin? Tuan Lin. CEOI. Tidak ada Tuan Lin di sini. Namun, kau datang tepat waktu. Ada bocah tolol di sini yang berani menyinggungmu. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Kurasa yang butuh pelajaran adalah kau. Patahkan kakinya. Ajari dia sopan santun. CEOI, apa maksudmu? Bahkan jika kau ingin memberiku pelajaran, setidaknya beri aku penjelasan. Kau menyinggung dermawan aku. Tuan Lin. Cioye itu cuma benalu. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Apa ada semacam salah paham di sini? Diam. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama antara keluarga Sun dan grup Tiangxianko. Cieye, saya salah. Mohon maafkan saya. Kau seharusnya tidak memohon padaku, melainkan memohon pada Tuan Lin. Tuan Lin, saya tidak tahu dia wanita Anda. Kalau tahu sekalipun Anda beri saya keberanian 10 kali lipat, saya tidak akan berani. Tolong lepaskan saya tidak akan berani melakukannya lagi. Nona Ji, dia terserah Anda. Nona Ji, saya bersumpah tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Sun Tianwan, sebaiknya jangan sampai ada yang kedua kalinya. Kalau tidak, bukan hanya satu kaki. Ya. Terima kasih Nona Ji. Tuan Ye, bagaimana dengan pesanan saya bahwa saya mengampuni hidupmu? Sudah merupakan kemurahan hati Tuan Lin. Enyah dari hadapanku. Baik. Pengemis bau. Akan kubalas kau. Nama keluargaku bukan Sun. Tuan Lin, bawahanmu permisi. Terima kasih atas campur tangan Anda yang mulia. Bolehkah saya menanyakan nama terhormat Anda? Ji Zhao Zhao The pasti film was akan membalas kebaikan ini 10 translated kali and lipat. narrated Itu by hanyalah M masalah Media. sepele. Nona muda tak perlu memikirkannya. Saya Lin Xiao. Jeti, kau tunanganku. Nona muda, apa kau yakin kau tidak salah orang? Lin Xiao. Sebenarnya ada apa sih? Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali dan membahas ini.
Bagaimana menurutmu? Lin Xiao, ini surat nikah kita. Muridku Lin Xiao, aku melihat wanita muda ini ditakdirkan untuk bersamamu. Oleh karena itu aku perintahkan kau untuk membuat kontrak pernikahan dengan Qi Jiao Jiao. Tuan, kau benar-benar membuatku kesulitan. Apa? Aku tidak cukup baik untukmu. Tidak sama sekali. Lin Xiao, gue istri lo. Ya, meskipun kau lebih cantik dari istriku, aku takkan pernah meninggalkan Yunyun. Jangan khawatir istriku, aku paling mencintaimu. Gak tahu malu. Ya, karena kau sudah punya istri. Mari kita batalkan pertunangan kita. Pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Lin Xiao, apa lo beneran mau nikmatin enaknya punya banyak istri? Mimpi lo. Bukan begitu, istriku jangan lepaskan aku dulu. Ini semua karena titah Raja Naga. Titah itu bersinar pada kalian berdua. Itu sebabnya pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Bersinar. Ya, saat aku turun gunung, Tuan berkata bahwa siapapun yang disinari titah Raja Naga adalah istriku. Sekarang titah Raja Naga sedang menyinari kalian berdua. Pasti ada makna di balik ini. Aku perlu menyelidiki. Jadi pertunangan ini tidak bisa diputuskan. Lin Xiao, gue lihat lo lagi nyoba main api. Istriku, jadi begitu caramu memandangku. Aku marah. Dan aku butuh istriku untuk membujukku. Serius dong. Baiklah istriku. Nona Ji, apa kau pikir pertunangan kita bisa ditunda sementara? Tuan Lin baru saja menyelamatkanku. Tentu saja aku setuju. Dan, harus kukatakan Tuan Lin, tampaknya pilihan yang cukup bagus. Nona Ji, kamu harus paham bahwa semua hal harus mengikuti urutan tertentu. Kalau kita bicara soal urutan, pertunanganku dengan Tuan Lin itu diputuskan 10 tahun lalu. Masalah ini pada akhirnya tergantung pada pikiran Tuan Lin. Lin Xiao, siapa istrimu? Bisakah aku memiliki keduanya? Lin Xiao, Tuan Lin, kau hanya bisa memilih satu antara dia dan aku. Aku hanya bercanda, cuma bercanda. Oh iya. Nona Ji, aku baru saja mendengar dari si Sun itu menyebutkan kakakmu. Apakah terjadi sesuatu? Saudaraku sudah meninggal. Apa yang terjadi? 4 tahun yang lalu, saudaraku akan mengungkap jaringan lelang organ manusia. Dia dibunuh oleh mereka. Sekarang aku harus membalas dendam saudaraku dan mencegah lebih banyak orang mengalami nasib yang sama. Apakah ini ada hubungannya dengan si Sun itu? Aku tidak yakin. Aku ditipu oleh Sun Tianwan. Itu karena dia ingin membawaku ke panti asuhan Tianming untuk menyelidiki. Sekarang semua bukti mengarah ke panti asuhan Tianming. Aku yakin lelang organ sedang dilakukan di sana. Mustahil panti asuhan Tianming didanai olehku. Sama sekali tak akan pernah terjadi. Situasi semacam ini tidak ada yang mustahil. Sejumlah besar anak yatim piatu telah menghilang dari panti asuhan. Itu bukti terbaik. Kemungkinan besar organ-organ ini disediakan oleh anak-anak ini. Kau bisa lihat. Nona Ji, keadilan akan menang. Tak ada yang lolos dari jaringnya. Betapa lancang. Nona Ji, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan penjelasan untuk ini. Terima kasih. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika ini benar, aku pasti tak akan tinggal diam. Benar, izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Nama keluargaku Chu. Panggil saja aku Yumyun. Istriku, jangan terlalu stres. Kami percaya, kau tak bersalah. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menghubungi sutradara dan memastikan situasinya. Tak bersalah. Kau bisa bilang aku perawan. Itu tidak sepenuhnya salah. Pertama, kau belum membunuh siapapun. Kedua, kita belum tidur bersama. Diam. Maafkan aku. Nona Ji, aku telah membuat diriku malu. Aku akan menghubungi direkturnya sekarang. Nona Chu, aku harus merepotkanmu dengan masalah ini. Tak masalah. Direktur Liu, investigasiku mengungkapkan bahwa sejumlah besar anak yatim piatu telah menghilang dari panti asuhan. Apa yang harus kau katakan tentang ini? Nona Chu, ini semua kejadian normal. Dan mereka tidak menghilang. Mereka pergi dari panti asuhan. Kejadian biasa. Aku tak peduli apakah mereka menghilang atau meninggalkan panti asuhan. Aku menuntut sekarang juga agar kau segera datang ke sini dan beri aku penjelasan. Kau menyembunyikan masalah ini dariku. Benar-benar mengabaikan kemenanganku. Union Tuan Muda Sun secara khusus meminta kolaborasi peralatan medis denganmu. Bukan si ibu dari Union. Ini kesempatanmu. Keluarga Sun bukanlah orang baik. Aku menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Diam. Apa yang kau bicarakan? Keluarga Sun di Jiangcheng. Mereka secara khusus meminta untuk berkolaborasi denganmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Tingkah laku Tuan Muda Sun
Sun patut dipertanyakan. Diberi pelajaran oleh Lin Xiao. Sekarang, dia ingin bekerja sama denganku. Aku curiga dia punya motif tersembunyi. Kurasa kita harus melupakan ini. Bagaimana kau menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Sun mengenai masalah Hinyun ini? Kita sama sekali tidak boleh melibatkan keluarga Chou. Kali ini, kau harus ikut denganku ke Hotel Royal. Aku tak akan pergi. Qiu Yinyan, aku ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Kau harus mendengarkanku. Jangan berpikir hanya karena kau punya sedikit keahlian sekarang. Kau bisa menabaikan kewajibanku. Tak akan pernah seumur hidup ini. Kukatakan padamu, jika kau tidak ikut denganku hari ini, kau tidak menghormatiku sebagai ibumu. Setelah aku mengandungmu selama 10 bulan, aku malah membesarkan anak durhaka. Istriku, aku akan ikut denganmu. Beraninya kau, Qiu Yinyan, ikut aku sekarang. Bahkan jika aku pergi, aku tak akan bekerja sama dengannya. Lin Xiao, kau tetap di sini bersama Nona Ji untuk menerima direktur. Laporkan padaku nanti. Ayo pergi. Tuan Lin. Sepertinya Ibu Suster Chu tidak terlalu menganggapmu. Perjalananmu untuk memenangkan hatinya akan panjang. Kenapa tidak mempertimbangkan aku? Aku tak lebih buruk dari Nona Chu. Nona Ji, tolong jangan bercanda denganku. Siapa kau? Direktur Liu. Kenapa kau di rumah CEO Chu? Kami di sini tentu saja atas perintah CEO Chu. Kami butuh Anda menjelaskan mengapa begitu banyak anak yatim piatu menghilang secara misterius dari panti asuhan Tianming. Sebaiknya kau beri CEO Chu penjelasan yang tepat. Panti asuhan kami beroperasi normal. Semua anak pergi melalui prosedur standar. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Lalu mengapa tidak ada kabar tentang anak-anak ini setelahnya? Direktur Liu, kau jelas berbohong. Kukatakan normal ya normal. Karena tidak ada yang salah. Kalau begitu aku pergi. Jika kau berani pergi, aku akan memberitahu CEO-ku untuk menarik dananya. Kau benar-benar bodoh. Kalau begitu, biarkan Chu Yunyun menarik dananya. Biarkan dia melakukannya. Panti asuhan Tianmingku punya banyak uang. Sepertinya kau juga organ. Anggota organisasi perdagangan manusia. Sekarang terbentang di hadapanmu. Adalah 2 jalan. Pertama, ungkap dalang di balik ini. Kedua, kematian. Tak ada yang mengancamku. Di belakangku berdiri keluarga Sun, Asosiasi Obat Surgawi. Siapa yang berani menyentuhku? Bungkam mereka selamanya. Sutradara Liu. Kusarankan kau jangan macam-macam. Keluarga Sun bukan apa-apa bagiku. Aku bahkan tak peduli pada mereka. Bahkan Dewa Perang Jiang Yu atau Hakim Agung. Dengan satu perintah dariku, mereka akan berlutut di hadapanku. Apalagi kau. Omong kosong yang sombong. Benar-benar tak punya aturan. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, keluarga Sun akan memusnahkan seluruh klanmu. Lin Xiao, mungkin kau harus pergi dulu. Aku tidak ingin menyeretmu. Menyinggung dia berarti menyinggung seluruh keluarga Sun, menyinggung seluruh asosiasi surgawi. Nona Ji. Dia sedang masuk perangkap. Jiang Yu. Dalam 3 menit. Bawa Hakim Agung ke hadapanku. Nah, jangan terlalu lancang. Nak, kaulah yang lancang. Siapa yang menunggu saya? Direktur Lee, kenapa Anda di sini? Aku di sini untuk membawamu Direktur Li Kepala Panti Asuhan. ke pengadilan. Tuan Lin, apa katamu? Yang kita lakukan dengannya. Paksa dia untuk mengungkap lokasi Sandera. Kalau tidak mati. Ya, Direktur Lee, apa Anda salah? Anda seharusnya menangkapnya. Dia memfitnah saya. Lepaskan aku dan tangkap dia. keras kepala, Han BH. Terus pukul dia sampai dia bicara. Mau bicara? Aku tidak tahu apa-apa. Kau bisa menghajar aku sampai mati, tapi aku tetap tidak akan tahu apa-apa. Keadilan punya tangan yang panjang, tak ada yang luput dari genggamannya. Direktur Liu, pikirkan baik-baik. Bahkan jika keluarga Sun mendukungmu, mereka akan meninggalkanmu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Apa kau benar-benar tidak mau bicara? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Lepaskan The aku. film was Mereka translated memaksaku melakukan and ini. narrated by Tuan Lin, Ed instruksi Media. Anda. Apa langkah selanjutnya? Tangkap Sun Tianwan. Paksa dia untuk mengungkap lokasi Sandera. Direktur Liu, Tuan Muda Sun sudah mengungkapkan identitasmu. Kau harus cepat memindahkan para sandera. Direktur Liu, Berapa banyak yang kau dengar? jadi kaulah dalang di balik semua ini, memanipulasi segalanya, menggunakan anak-anak panti asuhan Tianming sebagai sumber untuk operasi perdagangan organmu, menggunakan nyawa anak-anak ini untuk mendapatkan kekayaan. Nona Chu, kami hanya menggunakan organ mereka agar orang yang lebih berharga bisa hidup. Ini suatu kehormatan bagi mereka, kan?
Bukankah anak-anak ini di matamu? Mereka bahkan bukan manusia. Mereka hanyalah komoditas bagimu untuk mendapatkan keuntungan besar. Alat. Lumayan. Nona Chu, kau benar-benar cerdas. Aku hampir tak ingin membunuhmu. Tapi kau tahu terlalu banyak. Begini saja. Aku akan memberimu kesempatan. Jadilah wanitaku. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Dalam mimpimu. Jika kau bertobat sekarang dan memberitahuku lokasi anak-anak itu bisa dianggap sebagai penebusan dirimu. Kalau tidak, kau tak akan lolos. Lin Xiao sudah dalam perjalanan. Pikirkanlah. Nona Chu, kau benar-benar cari masalah. Ikat dia. Baik. The film was translated Aku merasa and narrated by sedikit M pusing. Media. Hari ini, barang pertama yang akan dilelang, Ini bagus. sebuah jantung. Kualitasnya mantap. Harga awal, 500 juta. Beli saja. 800 juta. 800 juta sekali. 800 juta 2 kali. 800 juta 3 kali. Terjual. Sekarang, kami mengundang Tuan San ke atas panggung. Terima kasih perkumpulan Tianya karena telah memberi istriku kesempatan kedua untuk hidup. Terima kasih. Berhenti. Tempat ini disegel. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu lelang perkumpulan obat surgawi. Lin Xiao, aku di sini untuk memberikan keadilan. Kurasa kau di sini untuk membuat masalah. Lelang perkumpulan obat surgawi adalah operasi yang sah. Tanyakan pada mereka. Lihat apakah mereka membutuhkannya. Aku tak peduli apakah itu sah atau tidak. Yang ku tahu sekarang adalah aku punya uang dan aku tak ingin istriku mati. Istriku sangat membutuhkannya. Berikan padaku, berikan padaku. Apa kau mendengarku? Keluar. Itu karena mereka semua dibutakan oleh kebohonganmu. Aku bisa memberitahu kalian semua dengan sangat jelas, semua orang di sini, bahwa di pelelangan organ ini, semua organ berasal dari kematian yang tidak wajar. Mereka diambil dari tubuh yang masih hidup. Kejahatan seperti itu, semua demi kekayaan yang melimpah, dan kalian semua adalah kaki tangan. Kau belum berhenti. Ini perkumpulan obat surgawi, sebuah lembaga terhormat di Tianchang. Beraninya kau menuduh mereka mencelakai orang tak bersalah. Beraninya kau mengklaim bahwa semua orang di sini adalah kaki tangan. Kau benar-benar tak punya aturan. Kau tidak punya bukti. Tunjukkan buktinya jika kau memilikinya. Bukti. Buktinya adalah organ-organ ini. Semua dari anak-anak panti asuhan Tianming diambil dari tubuh mereka yang masih hangat. Bicabik, bukti apa lagi yang kau butuhkan? Ini tidak masuk akal. Perkumpulan obat surgawiku beroperasi secara sah. Baiklah. Lalu beritahu aku. Dari mana organ-organ ini berasal? Bicaralah. Kucing menggigit lidahmu. Kalau begitu suruh seseorang yang tahu memberitahuku. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Ini disahkan oleh Xia Agung. Aku berdiri di hadapan kalian semua untuk menegakkan tugasku sebagai tabib untuk menyembuhkan semua yang ada di bawah langit. Aku telah menyelamatkan banyak nyawa dan ini yang kudapat. Sebagai balasannya, baiklah. Kalau begitu hentikan lelang sekarang. Tidak, kita tak bisa menghentikan presiden. Orang ini penipu ulung. Kau harus minta maaf pada presiden. Minta maaf. Kalau tidak, kau tidak akan meninggalkan tempat ini. Minta maaf. Siapa yang berani membuat Lin Xiao minta maaf? Kau ingin bukti? Akan kuberikan buktinya. Anak-anak di foto ini semuanya hilang organ The film mereka. was translated Apakah ini cukup and bukti? narrated Satu foto. by M Apa Media. buktinya? Kurasa kau dan Lin Xiao ini berkomplot untuk memfitnah presiden demi keuntunganmu sendiri. Kurasa pria ini jelas bekerja sama dengan wanita ini. Benalu. Sama sekali tidak berharga. Dan kata-kata sampah. Katakan padaku. Layak untuk diperhatikan. Aku harus pergi. Istriku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kau boleh pergi, tapi jantung ini tetap di sini. Ini bukti kejahatan mereka. Kau tidak bisa mengambilnya. Pergi, ku bilang. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin istriku hidup. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggir dari jalanku. Jangan halangi jalanku. Dan jantung ini sudah kubeli. Sekarang milikku. Aku berhak untuk mengambilnya. Bagaimana dengan yang sudah mati? Nyawa istrimu memang nyawa. Tapi nyawa anak-anak ini, bukankah mereka juga nyawa? Lepaskan dia. Istrinya tidak bersalah. Petugas pengadilan di belakangku akan membawa siapapun yang memiliki jantung itu pergi. Dan kalian semua, orang-orang yang bersalah,
Kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Kalian tidak punya hak untuk menangkap kami. Pergi dari sini. Tak ada pembunuh di sini. Tak ada kaki tangan. Jika ada, itu kau. Hanya mereka yang berhati busuk yang bisa mengarang kebohongan seperti itu. Kau. Lin Xiao. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Pil pembersih sumsum mulai berefek. Kau juga akan pingsan. Sebentar lagi, 2 orang akan terlahir kembali juga. Ini pasti hukuman Gilahi. Dan yang berikutnya adalah kau. Mereka hanya meminum pil pembersih sumsumku. Mereka akan bangun dalam 3 detik. Memperkuat tubuh mereka. Bocah berambut kuning. Aku melihat ini hanya alasanmu untuk menutupi kebenaran. Wanitamu tidak akan pernah bangun. Dan kaulah pembunuh mereka. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Tak berguna. 3 detik sudah habis. Lin Xiao. Ada apa ini? Itu karena presiden yang terhormat ingin aku Lin Xiao mati. Dia sengaja melepaskan racun wangi ke udara, tidak berwarna dan tidak berbau, untuk membunuhku, dan kemudian menyalahkannya pada pembalasan ilahi, meninggalkanku dengan rasa malu seumur hidup dalam kematian. Untungnya aku adalah dokter dewa The kecil film Mangsan, was dan aku melihat translated rencananya. and narrated by Racun Ed wangi. Media. Wangi apanya? Tak ada dupa yang dibakar di sini. Presiden, usir mereka. Usir mereka. Karena semua orang setuju. Aku akan membawa orang ini. Bawa dia pergi. Lin Xiao. Kau kalah. Orang? Aku sangat takut. Ketua Mahkamah Agung, Presiden Asosiasi Obat Surgawi telah tiba. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh kehakiman kami, telah dikonfirmasi bahwa Wakil Presiden Asosiasi Obat Surgawi dan putranya adalah dalam dibalik kasus perdagangan organ. Peserta Dekan Panti Asuhan Tianming, ayah dan anak Sun, telah merugikan 10.082 orang. Bawa para penjahat keluar. Jaring keadilan sangat luas, dan tidak ada yang lolos darinya. Bawa mereka pergi. Mereka memfitnahku. Kau tidak bisa membawaku pergi. Ku bilang aku tidak mengaku. Lin Xiao. Aku belum kalah. Kau tidak punya bukti. Bukti. Panti asuhan, anak-anak yang mati secara tidak wajar, bukankah itu bukti? Pengakuan kaki tanganmu, bukankah bukti? Dan asosiasi pengobatan surgawi, ruang bawah tanah anak-anak yang dipenjara. Anak-anak, termasuk organ-organ ini, yang mana yang bukan bukti? Bukti apa lagi yang kau inginkan? Atas perintah Tuan Lin, para sandera telah diselamatkan, berjumlah 10.000 orang. Kenapa kau membawa seorang anak ke sini? Kakak laki-laki, aku ingin datang. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Para penjahat ini, dia Dili. Aku percaya. Dunia ini hangat untuk semua orang. Adil. Kakak laki-laki, aku ingin melihat para penjahat ini membayar harga yang pantas mereka terima. Adik kecil. Menuduhnya di tempat. Sangat berbahaya. Aku tidak takut. Aku percaya dunia ini baik. Aku ingin menghibur adik perempuanku yang telah meninggal. Dunia ini luar biasa. Aku tidak menyerah pada para penjahat. Tidak ada yang menyerah. Dunia ini indah. Semua kejahatan akan terungkap di bawah terik matahari. Xiao Zongyam, apakah kau mengaku? Aku tidak bersalah. Kalian semua berbohong padaku. Kalian semua memaksaku dengan bukti manusia dan materi. Kau masih berani menyangkarnya. Bawa dia keluar. Efektif segera. Laksanakan hukuman mati. The film was translated and narrated lepaskan by putraku. Ed Media. Dia tidak bersalah. Kau, kejahatanmu tak terampuni. Bawa mereka semua pergi. Mati kalian semua. Ini sama sekali tak bisa menghidupkan orang mati. Hutang ayah dibayar anak. Tuan Lin, apa pendapatmu? Ayo pergi. Sekarang setelah debu telah mengendap,
Aku meminta untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Aku sudah tua dan tidak bisa lagi menangani tanggung jawab. Xiao Zongyam telah melakukan kejahatan yang keji. Dan aku tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Tapi Tuan Lin telah menyelamatkan keadaan. Aku harap Tuan Lin mau memimpin Aula Tianyao menuju kemakmuran. Silakan ambil posisi presiden. Aku tak bisa melakukannya. Carilah orang lain. Tidak. Kumohon kau harus menerimanya. Dewa kekayaan tersebar dari Istana Raja Naga. Ye Tian dari grup Tiangxia. Jiang Yu pemimpin 4 dewa perang. Yi Song kepala Aula Keselamatan. Kami memberi hormat kepada penguasa. Kami berharap penguasa naik takhta. Paman Agung sekarang misinya sudah selesai. Aku hanya ingin pulang menikah dan punya anak. Dan menjalani kehidupan biasa. Mohon bebaskan aku dari posisi penguasa. Lin Xiao. Nikahi aku. Ya ampun istriku Nonaji. Apakah ini kejutan yang kau siapkan? Ini mengejutkan. Di depan banyak orang, tidak pantas bagiku untuk menolak siapapun. Silakan bangun. Kita bicarakan ini di rumah. Paman Agung kau juga silakan bangun. Mengenai posisi penguasa, biar ku pikirkan dulu. Penguasa Istana Raja Nagaku telah mengundang semua keluarga terkemuka di Provinsi Selatan dalam 3 hari. Sebuah pesta untuk menghormatimu. The film Jika was kau tidak setuju, translated maka and Istana Raja narrated Nagaku by M. akan kehilangan muka. Sekarang kau hanya bisa pergi. Paman Guru, kau jelas-jelas mencoba untuk memaksakan penjualan. Kapan aku setuju untuk kau mengundang semua orang? Pokoknya aku tidak akan pergi. Istriku Nonaki, ayo pergi. Lin Xiao, sekarang bisakah kau memberitahu kami? Tidak. Sebelum itu, aku harus terlebih dahulu menjawab pertanyaanmu. Sebenarnya, aku adalah keturunan Istana Raja Naga. Dewa Perang Jiang Yu apaan? Ye Tian dari grup Tiangxia, Ketua Aula Keselamatan Yi Song, mereka semua bawahanku. Terkejut. Tak terduga. Jangan main-main. Jangan bicarakan ini. Beritahu kami keputusanmu segera. Aku adalah keturunan Istana Raja Naga. Kali ini turun gunung adalah untuk mencari jodohku, untuk menghasilkan keturunan terkuat dari Istana Raja Nagaku. Sekarang misinya sudah selesai. Saatnya memberitahumu. Kalau tidak Dewa Perang Jiang Yu itu, Ye Tian, dan Yi Song, tokoh-tokoh penting seperti itu, bagaimana mungkin mereka mendengarkanku? Benarkah itu? Istana Raja Naga berkuasa atas pemerintahan dinasti Xia Agung kita, dikagumi oleh semua. Lin Xiao, jadi ini rahasia tersembunyimu. Betul. Istriku. Aku hanya ingin hidup sederhana. Selain itu, aku tidak ingin menerima kekuatan yang sangat besar ini. Aku hanya ingin hidup sederhana dengan istriku, kehidupan yang damai. Tidak masuk akal Tuan Lin. Kaulah orang dari Istana Raja Naga. Dan juga orang besar di balik Ye Tian dan Jiang Yu. Kenapa aku belum? Tokoh penting di wilayah selatan. Pernah mendengar tentangmu. Lin Xiao. Ada apa ini? Tentu saja aku tidak mau. Mereka tahu. Kalau tidak, depan rumahku akan diinjak-injak. Lagi pula, kekuasaan di ujung jariku ini didapat dengan mengorbankan semua makhluk. Tekanan seperti itu tak ingin kutanggung. Jeti, siapapun yang bersamamu adalah nyonya terhormat. Betul. Baiklah, Lin Xiao. Kenapa mengatakannya sekarang? Kenapa sekarang? Apa kau mau aku dan Nonaki menjadi istrimu berdua? Jelaskan dirimu dengan jelas. Antara aku dan Nonaki, siapa yang kau pilih? Yunyan, aku sudah memilihmu. Kau bicara seperti ini, sungguh menyayat hati. Cepat panggil aku suamimu. Kau mimpi. Jika kau tidak memanggilku suamimu, aku akan bersama Nonaji, bersama. Kau berani? Kalau begitu cepat panggil aku suamimu. Kau. Kak Yunyun. Jika kau benar-benar tidak menyukai Lin Xiao, maka posisi istri tuan ini akan kuambil untukmu. Tidak mungkin. Posisi istri Lin Xiao hanya bisa menjadi milikku. Panggil aku suamimu, dan posisi istri tuan adalah milikmu. Lin Xiao, apa kau sudah punya nyali? Masih istri tuan? Kapan kau ingin menjadi istri tuan lagi? Nah sekarang, guru dan kakek guru bertekad untuk memaksaku menduduki posisi tinggi. Kalau tidak mereka tidak akan mengumumkan bahwa 3 hari lagi mereka akan mengadakan pesta penyambutan untukku. Mengumumkannya kepada begitu banyak orang. Hanyalah untuk memaksaku menjadi tuan. Sepertinya posisi tuan ini harus kuambil meskipun aku tidak mau. Tuan Lin, kemampuanmu tak diragukan lagi. Dan tanggung jawab seperti itu juga harus kau tanggung. The Dan film aku, was translated sekarang aku telah and membalaskan dendam narrated by saudaraku M. dan Media. membawa kejahatan ke pengadilan. Pertunangan kita dengan ini dibatalkan.
Mari kita berpisah di sini. Nona Ji, titah Raja Naga yang menyinarimu. Pasti ada alasannya. Aku sudah memberitahu guru tentang ini. Aku meminta Nona Ji untuk tinggal beberapa hari lagi. Kau harus tahu, titah Raja Naga menyangkut sumber kehidupan istana Raja Nagaku. Dan terlebih lagi dunia ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau tidak akan ada kekacauan dan kehancuran. Itu akan merepotkan. Chu Zifeng, apa maunya denganku? Chu Yunyon, sekarang juga seret pantatmu ke grup Tiangxian. Nenek ingin bertemu denganmu. Kak Yunyan ada apa? Nenek tiba-tiba ingin bertemu denganku. Istriku, kedatangan mereka ke sini jelas bukan pertanda baik. Aku akan pergi bersamamu agar mereka tidak menindasmu lagi. Adalah kau. Tuan Muda Chu, si Eo yang ingin kau berlutut dan minta maaf. Jangan tolak ajakan minum nanti dipaksa minum sampai mabuk. Aku pria nonamu. Siapa yang berani membuatku berlutut? Aku menyuruhmu berlutut. Dengar, Tuan Lin ingin Tuan Muda Chu berlutut. Ya, berlututlah untuk Tuan Muda Chu. As. Kau tamak. Kau. Dan kau. Kalian semua tamat. Saat nonamu tiba, aku akan mengusir kalian semua keluar dari Tianshan. Chu Yunyan, kau hanya melihat Zifeng seperti ini, berlutut di hadapanmu. Cepat bebaskan dia. Nyonya Tua Chu, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Tidak ada sama sekali. Dan Lin Xiao berkata, selama dia berlutut dan meminta maaf, dia akan dilepaskan. Siapa yang berani menyuruh kekasihku minta maaf? Mu Shuang orang yang berkuasa di keluargamu. Jadi keluarga Cui benar-benar bergantung pada pohon besar keluargamu. Sepertinya pihak lain sudah tamat. Nonamu. Mereka mengganggu perjamuan. Sama sekali tidak menghormatimu. Kau harus mengusir mereka. Kau harus membelaku. Inilah dukungan yang kau bicarakan. Mu Wusuang dari keluarga Sang Jiangmu. Benar. Takut sekarang, kah? Sudah kubilang sejak lama, aku pria nonamu. Kau tamat. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan nonamu. Cepat bebaskan aku. Hanya karena dia tidak punya kualifikasi. Sepertinya kau tak mau melepaskan Tu Zifeng. Benar sekali. Meski kau tahu identitasku, kau masih tak mau melepaskannya begitu? Nonamu, kurasa sikapku sudah kujelaskan dengan gamblang. The Jeti, film was Nona translated ini akan and menunjukkan padamu narrated by M. sikapku. Media. Terima kasih nonamu. Lin Xiao, kau lebih baik perhatikan baik-baik. Inilah sikap nonamu. Kekuasaan nonamu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, kau memprovokasi keluarga Chu dan keluargamu. Minta maaf. Benar. Jika kau menuruti Chu Zifeng sekarang dan menyerah padaku, aku akan memberimu jalan keluar. Nonamu kan? Baiklah. Kaulah orang pertama yang berani memberiku jalan keluar. Tapi sayangnya, kau tak punya kualifikasi itu. Tak seorang pun di sini yang punya kualifikasi. Nonamu, saya kenal Chu Zifeng mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga Cui sepenuhnya padamu. Dan itulah mengapa kau ikut campur. Tapi sekarang kau tidak bisa membantunya. Kau tak dapat memahami status Lin Xiao. Kusarankan kau mundur sekarang. Hahaha. Omong kosong. Chu Yunyon. Apa kau mencoba mengatakan bahwa Lin Xiao yang tidak berguna ini memiliki status yang lebih tinggi daripada nonamu? Dia hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan nonamu? Aku memang bukan siapa-siapa.
Tapi seluruh perjamuan ini diadakan hanya untukku. Hahaha. Sampan. Kau tamat. Kau berani menyinggung orang itu. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tak seorang pun yang berani menghancurkan aku, Lin Xiao. Menghancurkan Raja Naga berarti penghinaan besar terhadap istana Raja Naga. Ini jalan buntu. Hahaha. Tuan. Tidak menghormati istana Raja Naga. Lin Xiao, kurasa kau sudah gila. Kau harus tahu. Kau hanyalah sampan. Apa kau sampan? Benar-benar ingin memberitahuku. Kau punya identitas tersembunyi. Baiklah, kalau begitu, jika kau punya identitas tersembunyi, ungkapkanlah. Aku ingin melihat seberapa hebat identitasmu itu. Kau harus tahu, satu-satunya yang bisa membuat nonamu The film berlutut was translated and adalah orang di balik narrated by Tuan M. Scatterwell. Media. Sudah kubilang. Bahkan Tuan Hartawan pun tunduk padaku. Kusarankan kau untuk tidak melanjutkan pembangkangan ini, agar kau tak melakukan dosa besar. Lin Xiao, tanyakan saja di sekitar sini. Apakah ada yang percaya? Aku tuan muda ini akan telanjang bulat di depan semua orang di perjamuan ini. Silakan tanya. Jitu Ziven, kau berani berulang kali tidak menghormati tuan. Ayo, pecahkan mulutnya untukku. Cukup. Kau berani menyinggungku, menyinggung orang itu. Kejahatan seperti itu hukumannya mati. Seseorang, patahkan kakinya. Sebagai persembahan untuk Tuan. Nonamu, bukankah Tuan Scatterwell sudah memberitahumu untuk siapa perjamuan ini? Apa? Maksudmu? Perjamuan ini untuknya? Tepat. Ye Tian, kau bertanggung jawab atas ucapanmu. Jika yang kau katakan benar, maka dia adalah Tuan Raja Naga yang bisa duduk sejajar dengan pemimpin nasional. Perjamuan ini seperti yang dia katakan adalah untuknya. Memang, perjamuan ini diadakan untukku, Raja Naga. Mustahil. Dia mengoceh omong kosong. Dia jelas-jelas mengganggu perjamuan Yingfing. Kau harus menghentikan gangguan ini dan membuatnya minta maaf kepada Tuan. Betul sekali. Nonamu, kau urus dia. Inilah yang semua orang inginkan. Keagungan Tuan. Tak seorang pun boleh melanggar. Lin Xiao, kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Kubilang, tak seorang pun bisa memaksaku berlutut. Bodoh tak tahu diri. Tangkap dia dan Ye Tian. Hentikan. Dewa Peranggian. Orang yang bisa langsung bertemu pemimpin nasional. Dia benar-benar ada di sini. Sungguh istana Raja Naga tidak bisa diremehkan. Dewa Perangjing, apa maksudnya ini? Mu Shuang, perjamuan ini diadakan untuk Tuan Lin. Dan Tuan Lin adalah Raja Naga dari istana Raja Naga. Kau berani tidak menghormati Tuan? Kau bosan hidup? Jing Yu, akulah yang bertanggung jawab atas perjamuan ini. Tak ada yang tahu siapa Raja Naga itu. Dan kau dan Ye Tian, kalian benar-benar berani membodohi semua orang. Jika kau tak bisa memberi bukti hari ini, aku tak peduli siapa kau. Kalian berdua akan saya usir untuk menjaga muka naga. Bukti? Dewa perang kita Jiang Yo. Dan orang terkaya di dunia Ye Tian. Keduanya ada di sini. Bukankah itu bukti yang cukup? Aku terlambat datang Tuan. Mohon maafkan aku. Bangkitlah. Nonamu, apa kau sudah tahu identitasku sekarang? Lin Xiao, aku yang bertanggung jawab atas perjamuan ini. Apa itu Ye Tian? Siapa Jing Yu itu? Ayahku. Secara pribadi pergi untuk menyambut Dewa Pembawa Rezeki. Aku yang berhak menentukan di perjamuan ini sekarang. The film was translated Kukatakan and kau bukan, narrated by maka M. kau Media. bukan. Mamang, semua yang hadir di sini. Apa kalian percaya nonamu? Aku akan mengikuti nonamu.
buat Lin Xiao dan yang lainnya. Berlutut dan bersujud kepada Tuan. Wang Qiang, aku sepenuhnya mendukung nonamu. Aku meminta agar Lin Xiao dan yang lainnya berlutut dan minta maaf. Jian Dadao dari grup Jiang Yuan di Provinsi Nan sepenuhnya mendukung nonamu. Biarkan mereka menebus dosa dengan mengakhiri hidup mereka sendiri. Sebagai peringatan untuk semua, tebuslah dengan mengakhiri hidup kalian sendiri. Tebuslah dengan mengakhiri hidup kalian sendiri. Lin Xiao, inilah yang diinginkan semua orang. Bahkan jika kau mati. Cuma dia. Dia tak punya hak. Tambahkan Cheo Sun dari grup Longxiang. Terus kenapa? Tidak cukup. Jangankan kelas atas selatan. Bahkan kaum elit dunia pun tak bisa memaksaku Lin Xiao berlutut. Kalian semua tak memenuhi syarat. Lin Xiao, semua yang hadir mewakili kekuasaan tertinggi di Provinsi Nan. Satu kata saja bisa menghancurkanmu. Kau hanya melakukan perlawanan yang sia-sia. Nonamu bunuh dia. Hanya dengan membunuhnya, kita bisa meredakan amarah semua orang. Lin Xiao, kau harus tahu bahwa kaulah yang seharusnya menyesal sekarang. Lin Xiao, kutanya sekali lagi, nona kecil. Apakah kau akan tunduk? Tidak. Tak seorang pun bisa mengancamku. Dan tak seorang pun bisa membuatku tunduk. Aku tahu semua orang di sini bangga bisa menekanku saat ini. Tapi maaf, kalian tak punya kualifikasi. Berani sekali kau. Hanya kau yang berani menentang wewenang. Aku akan mengabulkanmu sekali ini saja. Patahkan kakinya untuk menyambut Tuan Naga. Baiklah, kalau begitu. Jangan menyesal. Kaulah yang akan menyesal. Tuan Sancai telah tiba. Keluargamu dari Shangjiang, Mu Shuang dengan hormat memberi salam kepada Tuan. Bagaimana situasi Mu Shuang saat ini? Melaporkan kepada Tuan, ada bocah berambut kuning bernama Lin Xiao. Bocah berambut kuning menyamar sebagai Tuan Naga di sini. Kami saat ini sedang merebut kembali muka dan kehormatan Tuan kami untuk memulihkan prestisenya. Lin Xiao, Betul. Ayah, orang ini sangat arogan. Mengklaim seluruh perjamuan diadakan untuknya. Dan Yetian dari grup Tiangxia, Dewa Perang Daxia. Keduanya memberikan kesaksian palsu untuknya. Menurutku, kita harus mengeksekusi semua orang ini untuk memulihkan kehormatan dan prestis, untuk menjunjung prestis kami. Mu Shuang, The Kau film was benar-benar keliru. translated and Apa kau tahu narrated by identitas N asli? Media. dari Lin Xiao yang kau bicarakan. Ayah, apa salahku? Tuan, semua yang kulakukan adalah untukmu. Mu Shuang, kau salah. Mu Luqian, beritahu putrimu. Di mana kesalahannya? Baik Tuan. Mu Shuang, kesalahanmu terletak pada keegoisanmu. Kau tidak pernah berkonsultasi denganku sebelum kau bertindak. Tuan Lin Xiao adalah tuan rumah perjamuan ini. Dia adalah Raja Naga dari Aula Dewa Naga. Sekarang apa kau mengerti kesalahanmu? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, kau pasti bohong padaku, kan? Pergi dari hadapanku. Mulai hari ini dan seterusnya aku Mu Luqian tidak lagi memiliki seorang putri. Tuan, aku mohon ampuni keluargaku. Raja Naga, bagaimana kau akan menangani keluargamu? Usir keluargamu dan sita kekayaan mereka selama seabad sebagai peringatan untuk semua. Kepada keluargamu apa kau menyerang? Mu Luqian, aku patuh pada titah Raja Naga. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan kepada kalian semua. Lin Xiao, mulai hari ini, adalah Raja Naga dari Aula Raja Nagaku. Berkuasa di atas segalanya. Menjadi Raja Naga tertinggi. Yetian orang terkaya di dunia, Jiang Yu Dewa Perang Daxia, Yisong Kepala Aula Keselamatan. Kami memberi hormat kepada Tuan. Raja Naga, mulai sekarang, Si Agung ini akan menjadi Si Agungmu. Kau benar-benar harus jadikan Si Agungku bangsa terkuat. Kau harus meningkatkan pamor nasional kita.
Ya, aku pasti takkan mencemarkan misi ini dan akan meningkatkan martabat nasional Sia Agung kita. Kalian semua, apa kalian sungguh-sungguh yakin? Berlututlah dengan tulus di hadapanku. Rajamu, kenaikan tahtamu adalah kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Nonamu. Apa kau yakin? Wu Shuang memberi salam kepada penguasa. Apakah kalian semua yang hadir di sini The yakin? film was translated and Kami narrated yakin. by M Media. Bagus sekali. Tapi aku tahu kalian semua yang hadir di sini hanya takut pada kekuasaan. Dan sebenarnya tak yakin di dalam hati kalian. Yang kuinginkan bukanlah ketundukan kalian, melainkan keyakinan tulus kalian. Jiang Yu, berikan pistol itu pada nonamu. Nonamu, kau tahu betul aturan Rusian Roulette. Roulette Rusia. Pertarungan hidup atau mati. Bagus. Nonamu tolong jelaskan aturan mainnya pada semua orang. Pistol di tanganku ini adalah revolver. Aturan roulette Rusia adalah menempatkan satu peluru ke dalam salah satu dari 6 bilik setelah memutar silinder secara acak. Tutuplah. Penjudi harus mengarahkan pistol ke kepala mereka sendiri. Siapapun yang tertembak atau gentar kalah. Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang menjadi pemenang. Penguasa, apakah kau menggunakan permainan ini untuk membuat kami tunduk? Memang. Nonamu, apa kau bersedia bertaruh denganku atas nama semua orang? Jika kau berani, aku akan mengampuni keluargamu dan menunjuk keluargamu sebagai utusan Sia Agungku, menjadikan kalian orang ketiga yang paling terhormat di Sia Agungku. Penguasa, isi pelurunya. Jika kau kalah dariku, aku akan tunduk. Nonamu, giliranmu. Lanjutkan. Nonamu, ada 3 peluru tersisa. 2 untukmu, 1 untukku. Sepertinya kau punya kemungkinan lebih besar untuk tertembak. Apa kau mau lanjut? Lanjutkan. Penguasa, kau hanya punya 1 peluru tersisa. Yakin mau menembak? Kurasa, kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu dengan kami. Aku ingin ketundukan tulus darimu. Istriku bahkan di saat seperti ini. Kau tak mau memanggilku suamimu? Lin Xiao, aku percaya kau punya harga diri. Aku juga mengerti bahwa kau pasti akan bertahan. Jika tidak, maka aku akan menghadapi kematian bersamamu. Jangan khawatir istriku. Nonamu, bukti lebih nyata daripada kata-kata. Peluru terakhir. Apa kau berani menembak? Aku Wu Shuang. Selanjutnya akan menunjukkan rasa The hormat film was kepada Tuan Raja translated Naga, Lin and Xiao, dan narrated by mengikutinya. M Media. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lin Xiao bersumpah lagi bahwa aku takkan gagal dalam misiku untuk menjunjung tinggi martabat nasional kerajaan Sia Agung kita dan membawa kemakmuran bagi masyarakat kita. Aku takkan melupakan niat awalku. Kami memberi hormat kepada Tuan. Silakan berdiri semua.
Istriku, apa kau masih ingat janji yang kubuat padamu? Kukatakan bahwa aku takkan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Kukatakan juga bahwa aku akan membuat keluarga Chu meminta maaf secara terbuka. Lin Xiao, aku mencintaimu. Istriku, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan semakin mencintaiku. Dan aku akan menangani setiap keluhan yang telah kau derita. Aku akan mencari keadilan untukmu. Nyonya Besar Chu, Liu Sifeng. Kau pikir kau mau kemana? Tuan. Tolong ampuni aku. Lagi pula darah Hyun masih darah keluarga Chu kita. Dia adalah anggota keluarga Chu. Jadi, kau dianggap sebagai menantu naga keluarga Chu kami dulu. Itu semua salahku. Aku buta dan bodoh. Dan aku meninggalmu. Sekarang aku tahu kesalahanku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Ya, Ibu benar. Tuan, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan kami, kau harus mempertimbangkan Buddha. Kakak ipar. Mohon maafkan aku. Tidak. Kau telah berulang kali menghina Yunyun. Pertama kau menuduhnya palsu, membunuh kakakmu. Lalu kau memaksanya menikahi Tuan Mudali. Kau bersekongkol dengan Tuan Mudali untuk mempermalukannya, dan kau masih saja tidak mau berhenti. Setiap kejadian ini, ku ingat dengan jelas. Demi istriku. Sekarang kau ingin aku mengampuni keluargamu, Chu? Baiklah. Minta maaf pada istriku. Ya. Ini semua salahku. Setiap kesalahan, setiap kekeliruan, itu semua salahku. Mohon maafkan aku. Maafkan keluarga Chu kami. Kakak, grup Chu adalah hasil kerja keras kakak seumur hidupnya. Sekarang grup Chu sudah tidak ada. Apa kau juga ingin nyawa nenek? Chu Sifeng, jangan keterlaluan. Liu Sifeng, kukatakan aku ingin kau minta maaf. Jika kau tidak tahu caranya, aku bisa mencari seseorang untuk membantumu. Tidak. Kakak. Aku salah. Nenek tua, sekarang giliranmu. Lin Xiao, jangan berani bertindak terlalu jauh. Nek tua, ku bilang, The film jika was kau ingin pergi dari sini, translated maka and kau harus minta narrated maaf by padaku. M-Media. Kalau tidak denganmu dan semua pilih kasih selama bertahun-tahun ini, bahkan membunuhmu pun tak cukup untuk melampiaskan amarahku. Nyonya Chu, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Bu, atau minta maaf saja pada Yunyun. Minta maaf. Yunyun. Nenek maafkan aku. Sebelumnya, neneklah yang bingung. Maafkan nenek. Nenek tua, sekarang kau tahu kau salah. Terlambat. Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, siapapun yang berani berurusan dengan keluarga Chu, walau hanya setengah sen pun, berarti melawan istana Raja Nagaku. Bawa mereka pergi. Selamatkan aku. Aku salah. Raja Naga. Ampuni aku. Ampuni keluarga Chu kami. Bawa mereka pergi. Kalian yang lain, nikmati pestanya. Tuan aku sekarang telah mengambil alih sebagai Raja Naga. Untuk urusan selanjutnya, aku ingin merepotkanmu untuk menanganinya. Aku dan Yunyun akan pulang duluan. Lin Xiao. Tuanmu pasti bergegas ke Tiancheng, menunggumu dan Nona Chu di rumah. Bukankah kau bilang akan menungguku di rumah? Kau di mana? Lin Xiao, tuanmu meninggalkan surat untukmu. Lin Xiao. Hanya perintah Raja Naga yang dapat membantu. Temukan takdir yang telah ditentukan.
Tapi pilihan siapa yang kau pilih? Tergantung padamu. Aku sudah tua. Ingin bebas. Semoga kau mulai sekarang akan mengembangkan istana Raja Naga. Orang tua ini. Orang tua ini sedang bersenang-senang. Sayang sekali bagiku muridnya. Kalau begitu, Lin Xiao, pertunangan kita dibatalkan. Kuharap kau dan Kak Yunyun bahagia selamanya. Aku akan. Nona Ji, apa rencanamu? Kembalilah ke Jiangzhou dan warisi bisnis keluarga. Kalau begitu, ayo, makan malam terakhir bersama. Selamat tinggal masa lalu, dan sambut masa depan yang baru. Tuan Lin, Nona Yunyun, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Terima kasih, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Sayang. Nona Ji juga sudah pergi. Ayo cepat pulang dan bikin bayi. Lin Xiao, berapa usiamu? Mikirin punya anak tiap hari, kau sama sekali tidak punya ambisi besar. Ah, bukankah ini yang diajarkan orang tua kepadaku? Aku juga ingin punya anak. Ketika dia dewasa, aku akan mewariskan istana Raja Naga kepadanya. Dengan begitu, kita bisa keliling dunia dan hidup bebas tanpa beban. Bagaimana? Lin Xiao, token Raja Nagamu bersinar lagi. Istriku. Lin Xiao, aku hanya butuh kamu.